Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Beberapa waktu lalu gue udah sempat ngebahas soal Samsung Galaxy Tab S8 series. Dan kebetulan kali ini Nextrend kedatangan Galaxy Tab S8 yang varian reguler. Dan sebagai informasi aja, gue kedatangan yang versi Wi-Fi only. Karena untuk Galaxy Tab S8 yang reguler tersedia dalam dua varian, yang terkoneksi jaringan 5G dan yang Wi-Fi only. So, buat yang penasaran apa aja isi kotaknya, langsung aja tonton videonya sampai habis. Oke Sobat Nextrend, jadi di sini kalian bisa lihat ya, kotaknya untuk desain gue lihat-lihat nggak ada perubahan dibandingin sama generasi sebelumnya. Warna dasarnya masih warna putih. Lalu di bagian depan ada tulisan Galaxy Tab dan di bawahnya ada Galaxy Tab S8. Terus di sebelah kanan ada tulisan Samsung dan di sebelah kiri ada Galaxy Tab S8. Nah, nggak ketinggalan ya, di sini juga ada perangkatnya yang kebetulan warnanya itu grafit. Lalu di bagian atas nih, ada stiker deh di sini. Ada tulisan kalau misalkan warna grafit terus RAM-nya itu 8GB beserta memori penyimpanan 128GB. Ya memang ini adalah satu-satunya varian untuk Galaxy Tab S8 yang reguler ya. RAM 8 dan memori 128GB. So langsung aja kita buka boxnya satu persatu. Nah, pas gue buka boxnya kalian bisa lihat di sini ada stiker email. Lalu kita langsung disuguhkan sama perangkatnya yang terbalut dengan kain. Ini sama kayak Galaxy Tab sebelum-sebelumnya, tapi kita ke bawah dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk desain kotak bagian bawahnya ini nampak minimalis. Di sini tuh desainnya itu cukup menurut gue cukup simple, karena di sebelah kiri ada S Pen, lalu di sini ada kotak kecil dan sebelahnya ada kotak yang lebih kecil lagi. Nah, di sini S Pen-nya itu warna hitam. Mungkin ini karena si warna grafitnya sendiri ya. Mungkin grafit itu sebenarnya nggak bener-bener hitam sih setahu gua. Itu semi abu-abu lah. Tapi kalau misalkan S Pen-nya itu warna hitam, jadi kemungkinan besar grafit itu adalah varian warna hitam dari Galaxy Tab S8. Lalu di sini untuk kotak yang lebih besar dulu ya, kita lihat. Udah sobek guys ternyata. Ya ini informasi aja, ini memang suka gini ya kalau barang review, mungkin sempat udah ada yang review produknya udah sobek. Next yang kedapatan. Nah, di sini ada kabel charger. Untuk kabel chargernya ini Type C to Type C. Jadi perlu diperhatikan ya kalau misalkan kalian pengen beli adapter charger, karena sepertinya di Samsung Galaxy Tab S8 ini nggak ada adapter charger. So buat yang pengen beli harus diperhatikan tuh, untuk si adapter chargernya harus dipastiin portnya juga kabel USB Type C. Lalu di sini ada kotak yang lebih kecil. Di bagian belakangnya ada SIM ejector. Lalu kalau misalkan gue buka, ini tuh ada beberapa kitab. Yang pertama ada apa nih? Quick Start Guide, panduan cepatnya. Lalu di sini ada warranty card kali ya. Nah, di sini juga ada warranty card tuh yang bisa kalian isi kalau misalkan kalian beli Samsung Galaxy Tab S8. Oke, tadi isi kotaknya udah. Sekarang gue mau bongkar langsung aja seperti apa tampilan dari Galaxy Tab S8 ini. Biasanya bukanya gini. Bukanya dari bawah, jadi kayak clutch gitu. Nah, ini dia untuk Samsung Galaxy Tab S8 varian warna grafit. Kalau misalkan komentar gua sih, gua ngeliat desainnya itu hampir-hampir mirip lah sama kayak pendahulunya. Masih finishingnya itu matte, tapi kalian bisa lihat agak-agak glossy ya tuh di bagian sini. Terus di sini ada garis line gini untuk menyimpan S Pen. Jadi S Pen-nya bisa ditempel. Nah, terus kalau misalkan ngomongin soal kamera, di sini kalian bisa lihat ada dual kamera. Resolusinya berapa? Yang wide yang utama itu 13 megapiksel, lalu yang ultra wide itu 6 megapiksel. Di sini juga ada LED flash yang bentuknya tuh vertikal, jadi lurus aja, jadi kayak garis dari atas sampai bawah gitu. Terus di bagian sininya ada logo Samsung juga. Sekarang kita bahas apa ya? Mungkin sisi-sisinya kali ya. Nah, di sebelah kanan atau atas kali gue nyebutnya di sini, di bagian atas itu ada tombol volume. Desainnya tuh dia nyatu gitu, jadi manjang. Terus di sini ada lubang mic dan di sini ada
tombol power. Tombol powernya tuh menurut gue ini agak menjorok ke dalam ya, karena ini gunanya untuk fingerprint. Jadi fingerprintnya nggak di layar, dia di sebelah atas gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngunci pakai fingerprint, jadi gampang lah bukanya, tinggal gini doang. Terus di bagian kiri kanan, nah di sebelah kiri dulu kita lihat di sini ada dua speaker. Jadi ada dua speaker di bagian kiri, lalu di bagian kanan ada dua speaker lagi. Jadi dapat diasumsikan Samsung Galaxy Tab S8 ini datang dengan skema quad speaker. Jadi menurut gua ini kayaknya cukup oke kalau misalkan dijadiin media untuk nonton film. Nggak ketinggalan ya, di sini ada juga port USB Type-C yang tadi gue juga udah sempet jelasin perihal adapter charger yang nggak tersedia, dan kabelnya juga Type-C to Type-C. Lalu di bagian bawah kalian bisa lihat ya, di sini ada dua pengait dan ada juga 3 titik di tengah. Gunanya apa? Ini tuh sebenarnya gunanya untuk menyambungkan Samsung Galaxy Tab S8 ke keyboard eksternal. Tapi karena gue nggak punya keyboard eksternalnya, mungkin akan gue coba di lain waktu. Oke, jadi sekarang gue mau ngebahas soal layar dari Samsung Galaxy Tab S8 ya. Nah, karena kurang afdol kalau misalkan mati, sekarang gue mau coba nyalain dulu ya. Oke Sobat Nexttrend, jadi ini layar Samsung Galaxy Tab S8 yang udah gue nyalain. Untuk sistem operasinya dia udah menggunakan One UI 4 versi terbaru. Tapi kalau misalkan ngomongin spesifikasinya, layarnya ini punya ukuran sebesar 11 inci. Lalu panelnya dia menggunakan panel TFT. Beda ya sama saudaranya S8 Plus dan S8 Ultra. Mereka menggunakan panel Super AMOLED. Tapi meski dia cuma pakai TFT ini yang versi reguler, untuk refresh rate dia udah mendukung 120 Hz. Jadi proses menggulir layar buat medsos, buat nonton film, menurut gue ini udah cukup banget. Nah, terus kita bahas soal bezelnya kali ya. Kalau misalkan menurut gua, bezel dari Samsung Galaxy Tab S8 ini hampir-hampir sama kayak pendahulunya. Dan di dalam bezelnya itu juga ada kamera selfie-nya. Tapi menariknya, di sini ada pembaruan yang cukup besar menurut gua, karena Galaxy Tab S8 ini punya kamera selfie dengan resolusi 12 megapiksel. Dan katanya memang pihak Samsung pengen memberikan pengalaman yang lebih besar lagi saat pengguna Galaxy Tab S8 ini melakukan video conference. Nah, mungkin hal ini bakal gue bahas di video review, karena sekarang kita cuma unboxing aja lah. Nah, gue juga mau kasih lihat nih gimana sih hasil kameranya. Sedikit aja. Di sini kalian bisa lihat untuk kamera belakangnya, lalu kita buka kamera depan. Nah, menurut gua kamera depannya ini ciri khas Galaxy Tab banget, tapi kalau resolusi tadi udah dikasih tahu ya, untuk resolusinya udah ditingkatkan. Nah, kalau misalkan ngomongin soal benchmark dan spesifikasi lainnya, mungkin akan gua kasih tahu di video review Samsung Galaxy Tab S8 yang akan gua rilis beberapa hari lagi. Tapi secara kesimpulan, gue sih menganggap kalau misalkan Galaxy Tab S8 ini walaupun versi reguler tapi bisa dikatakan bukan tablet biasa. Karena chipsetnya dia ini udah mengusung Snapdragon 8 Gen 1 yang sebenarnya itu adalah chipset HP-HP flagship ya. Untuk S22 aja yang ada di Indonesia menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Dan ini tablet juga menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Nah, menurut kalian gimana? Apakah Galaxy Tab S8 yang Wi-Fi only ini cukup worth it? Nah, kalau misalkan kalian masih bingung worth it apa enggak, kali ini gue mau kasih tahu harganya. Kalau soal harga, yang Galaxy Tab S8 varian Wi-Fi only dia dijual dengan harga 9,9 jutaan. Tapi kalau misalkan kalian mau beli yang udah terintegrasi dengan jaringan 5G, harganya itu sekitar 12,9 jutaan. Nah, gimana menurut kalian? Langsung aja kirim pendapat kalian di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Nexttrend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!